Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga belajarnya semangat terus ya. Jangan pernah kendor ya, biarpun kita masih dalam keadaan yang kurang baik, lingkungan kita kurang baik, tapi jangan kendor semangatnya. Tetap semangat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar filum moluska ya. Saya akan membagi dalam 2 video dan untuk pertemuan pertama kali ini kita akan belajar dulu karakteristiknya. Mari kita mulai belajar moluska. Kita mulai dulu dari overview ya. Jadi materi yang ada dalam video ini alurnya saya ikuti dari buku Janet Moore. Tapi tidak semuanya saya ambil dari sana ya. Nanti saya tampilkan juga di akhir video ini beberapa referensi yang saya gunakan ya. Jadi ada beberapa artikel, nanti saya share juga di Google Classroom ya, dan ada beberapa homepage yang berkali-kali saya kunjungi untuk melengkapi video kali ini ya. Kita mulai ya overview-nya. Jadi ini moluska itu merupakan kelompok hewan yang cukup memiliki banyak anggota yang beragam ya. Jadi ini jumlahnya paling besar setelah arthropoda ya. Yang paling banyak hewan di muka bumi ini ada arthropoda ya. Di antaranya hewan-hewan moluska ini ada yang hidup di darat ya, di terestrial, ada juga yang di perairan. Di perairan pun ada mulai dari air tawar, air payau sampai di lautan ya, ada yang namanya moluska ya. Yang utama yang harus kita ingat ketika berbicara moluska adalah moluska merupakan hewan lunak. Nah, tapi kelompok hewan ini cukup unik karena dia kan punya cangkang. Nah, berdasarkan cangkang itu kita sering terkecoh ya, karena bentuknya yang sangat beragam. Dibandingkan kelompok filum yang lain, kelompok moluska ini memiliki bentuk tubuh yang sangat beragam ya, maksudnya penampakan yang sangat beragam. Meskipun sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya bentuknya ya mirip-mirip kecuali cephalopoda ya. Kalau kayak scallop, snail itu semuanya kerang, sebenarnya pada dasarnya sama ya. Nanti kita lihat. Nah, selain bentuknya selain appearance-nya yang beragam, ukurannya juga ini lumayan, rentangnya lumayan lebar ya, mulai beberapa milimeter sampai 15 milimeter juga, 15 meter juga ada hewan ini ya. Jadi dari yang sangat kecil yang harus dilihat pakai mikroskop cahaya ya, maksud saya mikroskop stereo, sampai yang ukuran besar sekali yang mega ya, ini ada di moluska. Nah, jadi untuk memahami moluska kita harus mengetahui dulu struktur tubuhnya ya, seperti apa rancang tubuh dari moluska itu, dan kemudian bagaimana peranan shell-nya, peranan cangkangnya ya, sehingga membuat appearance-nya menjadi begitu berbeda dibandingkan dengan kelompok yang lain ya. Jadi kita mulai saja ya untuk belajar body plan dari moluska. Ini adalah bagian-bagian tubuh yang menyusun tubuh moluska ya. Yang pertama adalah muscular foot, kemudian mantle, kemudian visceral mass, dan shell ya. Ini muscular foot sebenarnya ini bukan kaki berotot ya, tapi justru otot yang berfungsi sebagai kaki, begitu ya. Kemudian mantle ini adalah yang berfungsi untuk mensekresikan shell, dan dia juga berfungsi melindungi organ dalam ya yang ada di dalam visceral mass ya. Kemudian yang terakhir shell ya. Shell ini sebenarnya tidak ditemukan pada kelompok
cephalopoda misalnya, ya, cuman ini tetap menjadi karakteristik utama dari moluska karena sebenarnya cephalopoda pun pada awalnya memiliki cangkang, ya, memiliki shell, ya. Jadi ini komponen utama, bagian tubuh utama yang menyusun moluska. Coba perhatikan posisi-posisi dari masing-masing komponen tubuhnya, ya. Coba lihat ini muscular foot, kakinya, ya. Coba lihat kakinya di sini. Kakinya kalau pada snail sudah benar ada di bawah, ya. Tapi bagaimana dengan squid, ya, cumi-cumi. Terus bagaimana dengan bivalve, ya. Posisi kakinya itu berbeda, ya. Belum lagi misalnya untuk posisi mantel. Ya, ini di sekeliling tubuhnya ini sebenarnya mantel, ya. Kemudian posisi shell, ya. Nah, belum lagi nanti kalau bentuknya seperti ini visceralnya, bagaimana nanti mulut dengan anusnya, ya, di mana arahnya, ya. Body plan ini, ya, akan menentukan orientasi tubuh, ya. Orientasi tubuh manusia jelas, ya, kita nanti akan lihat itu lebih mudah dilihat, ya, terlebih pada hewan berkaki 4 itu juga lebih mudah dilihat. Nah, tapi pada moluska ini menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan orientasi tubuhnya. Anda harus pastikan dulu beberapa organ, ya. Mari kita lihat orientasi tubuh dari moluska. Sebelum kita lihat orientasi tubuhnya, untuk menentukannya pertama Anda harus mengetahui dulu posisi mouth, ya, posisi mulut, posisi anus, dan posisi kaki, foot, ya. Nah, lihat pada beberapa organisme yang ada di sini, ya. Ini mungkin tidak terlalu pusing, ya, tapi bagaimana yang Polyplacovora ini tidak terlalu aneh gitu. Kemudian Monoplacovora juga ini tidak terlalu aneh. Tapi lihat Scopopoda, kemudian Bivalvia, ya. Kemudian lagi ini Gastropoda dan satunya lagi Cephalopoda, ya. Nah, ini ada seperti arah mata angin, ya. AP merupakan aksis anterior posterior, sedangkan DV aksis dorsal ventral, sering juga disebut dorsoventral, ya. Nah, yang akan dilihat di sini adalah aksis AP dulu, ya, aksis anterior posterior, ya. Ini Polyplacovora, ya, yang ini. Coba lihat aksisnya, ya. Ini adalah aksis dari anterior posterior, ya, tidak terlalu aneh, ya. Tapi bayangkan untuk yang Scopopoda ini, ya, ini adalah aksis anterior posteriornya, ya. Kemudian yang C ini adalah apa namanya, Cephalopoda, ya, anterior posteriornya ini juga aneh, ya, karena anteriornya di sini, ya, karena mouth-nya ada di sini, mulutnya ada di sini, ya, tapi anusnya ada di sini. Kemudian kalau dilihat nanti posteriornya, dorsal ventralnya ini lain lagi, ya. Nanti kita lihat struktur berikutnya, ya. Kita akan melihat secara lengkap bagaimana orientasi tubuh dari moluska, ya. Untuk menentukan orientasi tubuh, kita memerlukan dengan pasti aksis dorsoventral, ya, yang warna hijau putus-putus, dan aksis anterior posterior yang garis putus-putus merah, ya. Di sini sebagai pembanding, sebagai contoh, saya sudah menempatkan untuk 3 organisme, yaitu 1 manusia, yang kedua kuda, dan yang terakhir ikan. Perhatikan posisi anterior dan posteriornya. Ini aksis anterior posterior, yang ini aksis dorsoventral, ya. Kalau pada manusia dorsoventral, ya, anterior posterior, ya, sampai di sini, ya, anterior posteriornya, mulut sampai anus. Nah, sekarang
ventral itu yang pokoknya perut, lawannya ventral itu di belakangnya perut itu dorsal, begitu ya. Nah, pada moluska itu tidak bisa dipastikan langsung seperti itu, karena kita harus tahu dulu sistem pencernaan yang ada di dalam shell-nya. Kan banyak yang terlindung oleh shell ya. Tapi untuk beberapa mungkin menjadi mudah. Contohnya polyplacovora dan monoplacovora ya. Ini mudah menentukannya. Ventralnya sudah jelas ya, ini ventralnya ya. Ini aksis dorsoventral. Jadi ini ventralnya, kemudian ini ususnya ya. Anda bisa lihat ya saluran pencernaannya. Ya, kalau ini ventral berarti ini dorsal ya. Lalu mana anusnya, anterior posterior? Anteriornya yang ada mulutnya ya, kemudian posterior yang ada anusnya ya. Untuk yang ini mudah sekali. Nanti kita akan melihat orientasi tubuh masing-masing ini di pembahasan masing-masing kelas ya, sekalian dengan melihat sistem yang ada di dalam shell-nya ya, yang tidak terlihat ya. Karena bayangkan ini seperti scafopoda. Loh kok ternyata posisinya seperti ini. Jadi aksisnya memang agak-agak berlainan. Ini gastropoda juga. Lihat garis putus-putus yang memperlihatkan aksis dorsoventralnya ya. Kemudian ini juga unik pada squid ya. Semuanya sebenarnya unik ya. Nanti kita akan lihat yang mana dorsal, mana ventral, kemudian anterior posterior ya, dengan pastinya di pembahasan masing-masing kelas ya. Nah, kita akan mulai dengan ciri utama dari hewan lunak ini ya, yaitu memiliki cangkang ya. Harusnya seluruh moluska itu memiliki cangkang. Tapi yang sekarang yang kita ketahui cephalopoda ya, cumi-cumi dan kawan-kawan itu tidak memiliki cangkang. Tapi sesungguhnya leluhur cumi-cumi, leluhur cephalopoda atau nenek moyangnya ya, itu memiliki cangkang ya, tapi yang sekarang aja yang tidak punya cangkang. Cangkang pada moluska sangat berbeda dengan eksoskeleton ya, karena pada moluska cangkang tidak menempel pada, maksudnya bukan menempel merekat ya, tapi tidak pas di badan ya. Berbeda dengan pada arthropod itu pas sekali di badan ya. Kemudian cangkang pada moluska juga tidak mengalami molting, tidak mengalami pergantian ya. Kalau pada moluska ya cangkangnya membesar seiring terus disekresikannya, seiring dengan pertumbuhan moluska tersebut dan sekresi dari ininya, lapisan-lapisan shell-nya ya, berbeda sekali dengan exoskeleton. Selain kedua tersebut, exoskeleton juga berbeda dengan shell, karena exoskeleton itu berasal dari komponen utamanya adalah chitin, sedangkan komponen utama dari shell adalah kalsium karbonat. Shell memiliki fungsi utama untuk mendukung tubuh ya, untuk melindungi tubuhnya yang lunak, tapi tidak ada jaringan-jaringannya ya. Jadi hanya seperti pelindung saja ya, tidak ada penguatnya seperti yang ada pada rangka ya. Itu ada, kalau rangka kan ada frameworknya ya, ada jaringan-jaringannya. Kalau pada moluska tidak ya. Shell moluska juga tidak bersegmen ya. Ini tidak bersegmen, meskipun ada otot yang melekat pada rangka, tapi bukan merupakan tempat melekat otot yang utama ya. Ada otot yang untuk membuka pada beberapa kelompok moluska itu untuk membuka dan menutup cangkang ya, terutama untuk bivalvia ya, ada otot yang melekat pada cangkang, tapi lainnya itu tidak ada ya. Jikapun ada, otot itu melekat bukan tempat melekat utamanya ya.
Nah, yang ini juga beda sekali dengan arthropoda ya, karena bukan rumah, maksudnya cangkang dari moluska ini bisa seperti betul-betul seperti rumah ya. Dan karena nanti kita lihat strukturnya ya, karena sebenarnya masih ada ruang, jadi shell bisa ditarik untuk mendekati ke tubuh moluska, atau sebaliknya tubuh moluska bisa ditekan untuk masuk ke dalam shellnya ya. Jadi keduanya itu memungkinkan, dan pergerakannya itu disebabkan oleh gerakan otot refraktori ya. Nah, ini dia lapisan yang ada pada lapisan shell moluska ya. Kita punya yang paling luar, itu yang paling luar sekali lapisannya disebut periostracum ya. Kemudian di bawahnya ada prismatik dan di bawahnya lagi ada necker ya. Nah, periostracum ini lapisannya paling tipis, berwarna transparan, paling tebal itu 200 nanometer, paling tebal ini ya. Sedangkan di bawahnya prismatik ini cukup tebal, ketebalannya bisa sampai 3 mm ya, tergantung dari spesiesnya ya. Kemudian lapisan necker ini yang paling tebal sekali ya. Lalu dari mana asalnya warna dari dari shell ya, dari cangkang ini? Warna dari cangkang itu keluar dari lapisan necker ini ya. Lapisan necker ini yang paling tebal dan sebenarnya memiliki beberapa lapisan khusus. Jadi lapisan necker itu dibatasi oleh nacreous argonit ya, yang paling dalam, yang berbatasan dengan ruang spasial ekstrapalial ya. Kemudian yang berbatasan dengan prismatik juga nacreous argonit juga ya. Lalu kemudian ini ada sperulit kalsit, kemudian ada green organic, dan ada block-like kalsit ya. Ini ukuran-ukurannya. Jadi dari seluruh lapisan cangkang ini necker lah yang paling tebal ya. Nah, lapisan cangkang bagian necker inilah yang langsung disekresikan oleh lapisan epithelium secretory yang melekat pada mantel ya. Jadi ini juga mantel, lapisan mantel merupakan salah satu dari ciri utama kelompok hewan moluska ya. Kita tidak akan menemukan mantel untuk kelompok hewan yang lainnya ya. Nanti kita akan membahas secara khusus ya lapisan mantel itu seperti apa. Sebelumnya saya mengatakan bahwa baik shell maupun tubuh, ini bagian tubuhnya ya, ini bagian mantel ya, ini bisa didekatkan ke shell atau shell yang didekatkan ke sini ya. Jadi ini bisa didorong karena ada ruangan ya, ini ruangan yang disebut ekstrapalial ya. Nah, ruangan ini tidak ditemukan pada arthropoda ya. Makanya arthropoda tidak bisa mengerutkan tubuhnya sehingga masuk semua di dalam exoskeleton ya. Kalau ini karena memang sudah fit semua ya. Kalau ini bisa ya. Jadi itu makanya moluska bisa bersembunyi di dalam cangkangnya ya, karena sebenarnya masih ada rongga ini ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke karakter khusus dari moluska juga ya, yang di bawah shell tadi, di bawahnya ada mantel ya. Mantel ini merupakan sebenarnya berupa jaringan ya dalamnya, yang dilapisi bagian luarnya oleh epitel, dan epitelnya itu melipat menjadi dua, dan biasanya dia melindungi organ-organ dari tubuh moluska ini ya. Kalau kita lihat mantel pada bivalvia ya, kalau Anda makan kerang Anda bisa melihat ini yang bagian menempel pada
ini cangkang ya pada shell. Nah, inilah yang disebut mantel. Nah, kalau cumi ya pada cephalopoda ini yang disebut mantel adalah ini ya, bagian luarnya yang biasa kita makan ya. Ini adalah mantelnya ya. Jadi bagian mantelnya ini terlihat tebal ya pada cumi, pada cephalopoda, dan dia tidak memiliki shell ya untuk cephalopoda yang sekarang. Nah, sekarang seperti apa sebenarnya lipatan epitel pada mantel ya. Mari kita lihat struktur berikut ini. Ini adalah penampang melintang dari cangkang dan mantel. Berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa mantel merupakan lembaran sel-sel epitelium ya, sel-sel epitel ya. Ini yang terlipat menjadi dua ya, menjadi dua lembar seperti ini. Selanjutnya epitel yang ini ya, mantel bagian yang ini disebut dorsal mantel. Sedangkan yang ini ya, dorsal mantel itu yang sangat dekat dengan shell ya, dengan cangkang. Sedangkan di seberangnya ini disebut skirt mantel. Skirt mantel ini yang dekat dengan organ bagian dalam ya. Sedangkan ini ujungnya disebut edge mantel ya, pinggiran mantel. Nah, edge mantel ini bermacam-macam ya. Ada yang 3 lipatan seperti ini, ada yang hanya 2 lipatan seperti ini ya. Dan ini tergantung dari kelas moluska ya. Jadi ada yang 3, ada yang 2 ya. Dan mantelnya pun ada yang seluruh tubuhnya dilindungi oleh mantel, juga ada yang tidak ya. Dan edge mantel inilah bersama kepala dan kaki yang terkontak langsung dengan lingkungan. Lalu apakah fungsi mantel selain sebagai organ yang mensekresikan materi untuk dibangun menjadi shell ya? Ternyata mantel juga berfungsi dalam sistem sensori dan juga sistem pernapasan ya. Mantel juga bertanggung jawab dalam mengendalikan arus air yang masuk ke dalam ruang mantel atau celah mantel ya. Sekarang dorsal mantel. Oh iya, saya lupa menyampaikan bahwa mantel itu kata lainnya ya, kita juga bisa menyebutnya sebagai pallium ya. Mungkin ini baru buat kita ya. Jadi mantel itu kata lainnya adalah pallium. Makanya kita mengenal yang namanya cairan ekstrapallial. Tentu Anda masih ingat ya tadi cairan ekstrapallial itu lokasinya di mana. Nah, dorsal mantel itu sangat bersentuhan ya, bukan sangat, memang bersentuhan dengan cairan ekstrapallial. Lalu kemudian dorsal mantel ini rupanya berfungsi untuk mensekresikan materi shell, tapi bukan yang menginisiasi pembentukan shell ya, bukan dorsal mantel itu tugasnya ya, itu tugas dari edge mantel. Sedangkan dorsal mantel itu tugasnya mensekresikan materi memang untuk shell, tapi yang fungsinya untuk menebalkan atau melapisi sel ya. Pada beberapa kelas dorsal mantel juga dapat melarutkan shell ya, dapat melarutkan cangkang. Ini untuk memenuhi kebutuhan moluska, memenuhi kebutuhan individu akan kebutuhan kalsium ya. Mantel skirt ya, masih ingat tadi mantel skirt itu yang dekat dengan organ dalam ya, jadi dia yang bagian dalam dari mantel. Nah, mantel skirt biasanya dia termodifikasi menjadi kelenjar hipobranchial ya, atau berupa tonjolan-tonjolan yang bersilia.
Masih ingat ya kalau mantle edge itu bisa terdiri dari 2 atau 3 lipatan atau disebut lobus ya, 3 lipatan atau 2 atau 3 lobus ya. Yang ini ya, 2 atau 3 lobus ya. Satu lobus itu menutupi hampir ya, tidak semuanya ya, memanjang ke seluruh shell ya, ke seluruh cangkang ya. Kemudian lapisan yang lainnya itu dipisahkan, maksudnya lobus dari mantle edge kan tadi ada 2 ya, 2 atau 3 itu dipisahkan oleh tentu saja epitel ya, karena melipat, dan di dalamnya ada ruang, dan ruang itu biasanya berisi otot atau jaringan ikat atau juga darah. Nah, kalau mantle edge ini, nah ini dia fungsinya adalah mensekresikan materi untuk pembentukan cangkang ya. Jadi inisialnya ini dari mantle edge ya. Jadi pertama kali disekresikan materi untuk cangkang berarti oleh mantle edge ya. Dan juga untuk pembentukan periostrakum. Hayo, periostrakum yang mana? Coba, masih ingat tidak apa itu periostrakum? Kalau masih ingat, silakan jawab di kolom komentarnya ya. Kan ini gampang ya, coba jawab. Nah, mantle edge ini, mantle yang bagian tepi, memang tugasnya betul-betul banyak ya. Jadi dia ternyata yang mengatur, yang mengendalikan arus air ya. Kemudian dia juga yang penting dalam sebagai alat sensor ya, tadi dikatakan ya, disebutkan di awal, dia ternyata yang utama yang menjadi alat sensor. Tentu saja karena mantle edge ini adalah mantle yang langsung, yang dapat kontak langsung dengan lingkungan. Ini adalah beberapa modifikasi, bukan modifikasi ya, beberapa tipe dari mantle edge ya. Ini pada Polyplacopora, kemudian kalau yang ini pada Aplacopora ya. Ini jadi beda-beda ya mantle edge-nya ya. Ini pada Cephalopoda, kemudian ini Scapopoda ya. Sedangkan yang ini Grastopoda. Jadi memang mantle edge ini spesifik untuk setiap kelas dari moluska. Nah, ini gambar yang tadi saya perlihatkan kepada Anda ya. Jadi ini yang mantle edge-nya, kalau 3 lipatannya ini sering ada istilahnya ya. Jadi yang paling luar itu disebut outer fold, kemudian yang tengah disebut middle fold, dan yang paling akhir ini inner fold. Nah, kalau pada yang 2 lipatan ini contohnya seperti gastropod, namanya lain lagi ya. Jadi itulah sulitnya mempelajari dunia hewan ya, karena setiap setiap kelompok hewan memiliki istilah-istilah yang berlainan ya. Jadi nggak ada yang sama. Beda kalau Anda mempelajari sel tumbuhan ya, yang dipelajari ya hanya ada 5 organ. Nah, nanti tinggal dipelajari saja modifikasinya ya. Itu sulitnya ya. Jadi banyak sekali istilah yang harus diingat. Pembentukan mutiara. Pembentukan mutiara juga merupakan sesuatu yang unik yang hanya terjadi pada moluska. Pembentukan mutiara merupakan bentuk respon moluska terhadap masuknya benda asing ya. Bisa itu parasit atau bahan pengiritasi, atau pokoknya bahan yang asing ya, baik itu inorganik maupun organik. Sebenarnya awalnya yang masuk ke dalam ke dalam mantel itu adalah benda-benda organik ya, tapi sebenarnya yang inorganik ataupun parasit juga bisa dibentuk menjadi mutiara. Pembentukan mutiara ini dapat terjadi umumnya pada bivalvia
ya. Tapi ternyata bukan cuma bivalvia saja yang bisa melakukan hal ini, tapi juga gastropoda, ya. Jadi bukan cuma bivalvia, ya, tapi juga gastropoda. Tapi memang yang dapat membentuk mutiara yang besar sekali itu ada di kelompok bivalvia, ya, terutama bivalvia yang ada di kawasan yang ada di laut, ya. Meskipun sekarang sebenarnya bivalvia atau kerang yang ada di daratan, yang maksud saya yang ada di freshwater juga ada yang bisa membentuk mutiara yang cukup besar. Nah, lapisan yang menyelimuti benda asing tersebut, ya, lapisan-lapisan mutiara itu sama persis dengan lapisan yang menyusun shell, ya, yang menyusun shell dari kerang, ya. Tapi lapisan yang menyelimuti mutiara itu biasanya hanya bagian dalam dari shell, ya, bagian dalamnya saja, ya. Biarpun itu bisa neker atau yang lainnya. Nah, apa coba bagian dalam dari shell selain neker? Ya, jadi itu yang bisa membentuk lapisan mutiara, ya, bisa neker, bisa yang lainnya, atau neker dengan yang lainnya. Apa yang lainnya itu, ya? Coba ingat-ingat lagi. Kalau lupa, mundur sedikit dulu, ya, ingat-ingat, belajar lagi. Kalau sudah ingat, tulis di kolom komentar, ya. Tulisnya di kolom komentar video ini, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan mutiara tersebut, ya. Ini bagannya, ya. Jadi benda asing akan masuk ke cairan ke ruang ekstrapalial, ya. Ini cairan ekstrapalialnya, dan ini ada lapisan neker, ya. Lapisan neker inilah yang akan melapisi bersama cairan, ya, akan melapisi melapisi benda asing, dan lapisan-lapisan yang terbentuknya ini tergantung dari kematangan mantelnya, ya. Jadi kalau Anda mau berprofesi, ingat, ya, itu sekarang sudah menjadi profesi untuk menyisipkan benda asing ke kerang mutiara, ya, dan itu gajinya lumayan loh, coba dicek, ya. Dan orang itu harus terampil memasukkan benda asingnya ke sini, ya, ke ruang ekstrapalial, ya. Dan umur dari kerangnya juga harus diketahui, karena tidak bisa kalau terlalu muda, ya. Nah, kalau sudah matur, ya, sudah dewasa, itu cukup bagus, dan mantelnya sudah mampu mensekresikan banyak lapisan. Ingat tadi mantel yang bagian tengah itu, yang bagian dorsal maksud saya, itu fungsinya untuk menebalkan cangkang, ya, termasuk juga menebalkan mutiara. Nah, sekarang perhatikan ruang yang ini, ya, yang putihnya ini adalah kantung mantel atau mantel cavity, ya, yang ini. Nah, kantung mantel ini sebenarnya seperti ruangan, tapi ruangan yang terbuka ke environment, ya, jadi ke lingkungan. Dan di dalam ruang mantel ini ada yang namanya stenidium, ya. Kenapa disebut stenidium? Karena ini strukturnya seperti sisir, ya. Pasti Anda tahu ketika belajar struktur hewan, ya. Jadi ini disebut stenidium, ya. Stenidium ini sebenarnya menyerupai insang, ya, sebagai alat respirasi. Di dalam ruang mantel ini terdapat juga anus, ya. Anus ini sebagai tentu saja sebagai alat pembuangan sisa metabolisme, ya. Jadi di ruangan yang sama, ya, ruangan di kantung mantel terdapat stenidium atau gil sebagai alat pernapasan, dan anus sebagai organ pembuangan sisa metabolisme. Sekarang kita akan beralih ke radula. Radula atau gigi radula itu tentu saja letaknya di dalam mulut dari moluska, ya. Pergerakan radula, ya, radula ini akan keluar jika ada makanan, ya. Nanti saya perlihatkan skemanya. Radula ini akan keluar untuk mengambil makanan dan menggeser
sebenarnya mengusap ya, makanan itu diusap, tapi karena kasar permukaannya, jadi dia akan terusap dan bisa masuk ke dalam esofagus. Pergerakan radular ini sangat bergantung pada pergerakan odontofor ya, yang odontofor ini digerakkan oleh 3 otot, yaitu otot odontofor protraktor, radula protraktor, dan radula retraktor. Kalau ini untuk mengembalikan masuk ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak makan, posisi gigi radula ini ada di dalam kantung radula ya. Jangan pernah berpikir kalau gigi radula ini cuman ada satu baris ya, karena sebenarnya itu isinya satu set ya. Nah ini, jadi gigi radula itu jumlahnya ribuan ya. Nah ini satu setnya itu di kiri dan kanannya, di bagian lateralnya ada yang namanya marginal plate ya. Kalau ini tidak akan tanggal ya. Kemudian marginal plate-nya juga ada 2 ya, ada marginal plate 2 dan ada marginal plate 1. Posisinya di bagian lateral ya. Kemudian ada gigi marginal ya, dan ada gigi lateral ya. Ada gigi marginal ini yang melekat pada marginal plate langsung ya, yang berdekatan, maksudnya yang paling dekat dengan marginal plate itu namanya marginal tooth. Kemudian ada juga lateral tooth ya, gigi lateral, dan ada gigi rahidian ya. Ini gigi rahidian yang yang ada di paling tengah ya. Nah, jika ada gigi-gigi ini yang tanggal ya karena makan, sebenarnya bukan jika ada, pasti selalu ada yang yang hilang ya ketika makan ya, terbawa masuk. Nah, copot gitu giginya. Nah, itu akan segera digantikan oleh gigi yang baru. Ya, berbeda ya dengan kita manusia dewasa, kalau giginya tanggal ya sudah stop. Tapi kalau pada moluska, biarpun jumlah giginya sudah ribuan, kalau ada yang copot ya diganti dengan yang baru. Ya, ada mekanisme penggantian gigi baru. Nah, jadi begini ya caranya odontofor bekerja ya. Ini label-labelnya Anda bisa lihat di screen sebelumnya ya. Nah, jadi memang pergerakan gigi-gigi ini sangat dikendalikan oleh odontofor ya. Dan pada proses inilah banyak terjadi gigi yang tanggal ya. Dan gigi yang tanggal tadi ini yang akan segera digantikan ya, akan digantikan dengan yang baru. Nah, dengan cara begini ya, jadi ini makanan seperti diusap ya, bukan dilemparkan ya, tapi diusap dan menempel pada radula ya. Nah, kemudian makanan-makanan tersebut akan dapat masuk ke esofagus. Begitu ya. Sekarang kita beralih ke perut ya. Ini perut yang warna pink, sedangkan ini bukan perut ya. Ini muscular foot ya, otot yang berfungsi sebagai kaki ya. Sedangkan ini yang warna pink itu perut ya. Jadi perut hanya yang warna pink bersama dalamannya ya. Dalamannya apa saja? Organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan, kemudian ini nervous system, kemudian ada juga yang masuk ke sistem peredaran, kemudian reproduksi ya. Jadi ini semua ada di dalam perut ya, dan disebut massa perut ya. Massa perut itu apa saja? Ya tadi organ-organ yang tadi yang disebut massa perut. Massa perut diantaranya ini lambung, usus ya, selom kardiokum, kemudian jantung ya, gonad, itu massa perut. Nah, jangan tertukar nanti ketika Anda belajar hemosol ya. Hemosol itu ruangannya saja ya. Ruangan yang ini yang warna pinknya saja itu disebut hemosol ya. Hemosol itu sebenarnya rongga. Rongganya berisi cairan ya. Rongga tubuhnya berisi cairan, hemosol ya, berisi cairan darah. Di sini juga ada rongga namanya selom ya.
perlu diketahui bahwa moluska adalah selomet, ya, organisme yang termasuk selomet karena memiliki selom. Nah, ini selomnya, ya. Meskipun ini rongga-rongga ini menjadi sangat kecil, ya, menjadi selom perikardiakum. Nanti kita belajar, ya. Nah, sekarang kalau Anda punya selom atau Anda juga punya selomet, maksud saya hemosol, ya. Nah, kalau pada arthropoda tidak punya selom, ya, tapi dia punya hemosol. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda miliki? Selom dengan hemosol atau salah satunya? Ya, jawab pertanyaan saya di kolom komentar ya. Berikutnya kita akan belajar muscular foot, ya. Seperti saya katakan sebelumnya di awal bahwa itu sebenarnya bukan foot tapi otot yang berfungsi sebagai kaki, ya. Banyak orang menerjemahkan ini sebagai kaki berotot, salah ya, bukan, tapi otot yang berfungsi sebagai kaki, ya. Bahkan banyak penulis textbook yang tidak mau menuliskan foot, jadi lebih suka menuliskan sebagai pedal atau appendage. Karena bagaimanapun foot ini memang bukan kaki, dan appendage itu lebih sering disebut sebagai kaki palsu, ya. Kalau di kita diterjemahkannya ini appendage kaki palsu. Nah, appendage itu sebenarnya berupa tonjolan atau perluasan, perpanjangan dari bisa otot atau epitel, ya, yang karena membesar dan memanjang sehingga menonjol dari keluar tubuh dan dapat digunakan dalam pergerakan, ya, itu disebut appendage. Karena dapat digunakan sebagai pergerakan, ya, jadi kaki pada moluska ini memang betul-betul suatu muscle atau otot yang cukup besar, ya, dibandingkan dengan bagian tubuh yang lainnya. Bahkan pada gastropoda ada yang kakinya justru lebih besar dari visceralnya. Bahkan lebih banyak seperti itu, ya, lebih besar kaki daripada visceral. Jadi pergerakan muscle itu, ya, pergerakan otot-otot sehingga moluska bisa bergerak itu terjadi karena pergerakan kontraksi, ya, kontraksi dari otot, yaitu otot refraktor, ya. Nanti kita lihat di gambarnya, ya. Dan otot refraktor ini bekerja melawan tekanan cairan yang ada pada hemosol, ya. Berarti ketika bergerak ini hemosol, ingat ya, tadi saya sudah perlihatkan hemosol ada di mana. Beberapa sel-sel yang ada di sana juga ikut terdampak, ya, dengan adanya pergerakan dari kaki. Selain dengan adanya pergerakan dengan muscle, dengan otot, ya, pergerakan pada moluska juga banyak yang dibantu oleh sekresi mukus, ya, sekresi lendir, ya. Ini diperlukan untuk mempermudah pergerakan. Terutama ini penting untuk moluska yang hidup di kawasan intertidal, ya, di pantai. Nah, dengan adanya wave, dengan adanya gelombang, maka moluska itu harus tetap bertahan di permukaan sambil mencari makan, ya, tanpa tubuhnya digoyang oleh gelombang, ya. Kita bisa melihat itu, ya, berarti kita bisa melihat dengan kemampuannya dia bertahan dari gelombang, tetap berdiri di atas permukaan pasir, berarti memang ototnya memang sangat kuat sekali, ya. Nah, ini kekuatan otot itu ya karena adanya mukus tadi, ya. Jadi mukus ini berfungsi juga sebagai glue, sebagai lem, supaya dia bisa tetap menempel keras pada permukaan. Nah, pada moluska gelombang dari pergerakan muscle ini, pergerakan dari ototnya itu, ya, pergerakannya bisa direct, ya, atau retrograde, ya. Direct seperti Polychaeta atau retrograde seperti pada nematoda, ya. Nanti kita lihat sedikit tentang ini. Kemudian untuk moluska yang berukuran kecil, ini biasanya pergerakannya bukan dengan adanya pergerakan otot, tapi dengan pergerakan dari silia,
ya. Silia yang dilepaskan, yang dikeluarkan, bukan dilepaskan, yang dikeluarkan oleh permukaan kaki, ya, permukaan muscular foot tadi. Dan ini juga terjadi pada beberapa larva, bukan beberapa larva dari moluska itu bergerak dengan adanya silia, ya. Jadi bukan dengan adanya otot, ya. Nah, ini yang tadi dikatakan sebagai otot, ya, muscular foot, ya. Jadi otot ini cukup besar, ya, dibandingkan dengan visceralnya. Ini visceral kan, ya, bagian atas, dan ini bagian kaki. Lalu perhatikan bagian-bagian ototnya ini, maksudnya serat ototnya ini terhubung langsung ke homosol, ya, dan makanya ketika otot refraktor ini bergerak, ya, ini akan berpengaruh ke hemosol, ya, dan ya pengaruhnya memang ini tekanan cairan yang di hemosol yang berubah, ya, dengan adanya pergerakan muscle. Oh iya, tadi belum disampaikan bahwa sesungguhnya seluruh dari moluska itu posisi kakinya seperti ini, ya. Jadi ada di bawah perut, ya, kecuali itu yang cephalopoda. Jadi bivalvia juga semuanya ada di bawah visceral, ya, posisinya seperti ini, ya. Nah, itu juga bivalvia, scapopoda, terus polyplacovora, monoplacovora, semuanya posisi kakinya seperti ini. Hanya untuk gastropoda ini dibuat menjadi sepertinya yang bergerak dengan kaki perut tadi, ya. Itu khusus karena kaki perutnya signifikan sangat besar dibandingkan dengan visceralnya, ya. Tapi pada intinya hampir semua moluska, ya, kakinya ada di bawah perut, ya, dan pergerakan kaki itu memang mempengaruhi visceral juga. Otot kaki ini, kaki otot mungkin, ya, kaki otot ini bukan cuma dipakai untuk bergerak, ya, tapi juga bisa digunakan untuk pada bivalvia, ya, digunakan untuk menggali lubang, ya, di tanah, ya. Otot ini juga penting dalam perilaku kawin, kemudian mencari makan, ya, dan sebagai stimulus taktil atau stimulus sentuhan, ya. Otot reflektor ini juga sebenarnya berfungsi juga untuk pergerakan kepala, ya. Ini pergerakan kepala juga dikontrol oleh otot refraktor, ya, termasuk juga bukaan ini mulut, ya, ini sebenarnya ada nama khususnya, ini namanya buka refraktor, ya, tapi ototnya sama, pakai otot muscle refraktor, ya, pakai otot refraktor, ya. Jadi berfungsi juga di bukaan mulut dan pergerakan kepala. Ini dia yang tadi saya bilang, ya, retrograde, ya, yang ini retrograde dan ini yang direct, ya. Direct movement itu searah gerakannya, arah geraknya dengan arah kontraksi, ya, dengan arah kontraksi ototnya. Sedangkan retrograde, ya, retrograde movement itu arah gerakan justru berlawanan dengan arah kontraksi otot, ya. Itu yang dimaksud dengan retrograde dan direct movement. Lalu bagaimana hewan seperti ini, hewan yang sangat sederhana begini, bisa menjalankan kehidupannya, bisa menjalankan fungsinya sebagai makhluk hidup, ya. Yang pertama kita lihat dulu sistem pencernaannya, ya. Sistem pencernaan pada moluska tentu saja sangat bervariasi, ya. Hal ini dikarenakan kelompok moluska ini tersebar di daratan dan di perairan, ya. Di perairan pun ada yang di air tawar, ada juga yang di lautan, ya. Belum lagi fungsinya dalam ekosistem. Ada yang sebagai herbivore, ada yang sebagai karnivor, ada yang sebagai predator, ada yang sebagai grazer, dan ada juga yang sebagai detrivore.
Tapi secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pencernaannya dimulai dengan organ, dimulai dari mulut ya. Di dalam mulut itu ada bukal kaviti ya, kemudian ada esofagus, ada lambung, dan ada usus ya. Usus ini nantinya berakhir di organ anus. Selain organ-organ ini, ada juga kelenjar-kelenjar yang diperlukan dalam sistem pencernaan. Di antaranya yang berasosiasi dan terletak di bagian oral ya. Jadi ada kelenjar oral, ada kelenjar saliva, terus ada kelenjar esofagial. Kemudian ada juga kelenjar pencernaan. Nah, ini sebenarnya yang utama ya. Dan pada beberapa moluska ada juga kelenjar yang ada di anus ya, atau disebut anal kelenjar. Nah, kelenjar digestif ini ya, kelenjar digestif ini disebut juga sebagai hepatopankreas. Ya, ini hepatopankreas ya. Hepatopankreas ini merupakan sumber utama ya yang paling banyak menghasilkan enzim-enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Tapi hepatopankreas rupanya bukan cuma mensekresikan enzim pencernaan, tapi juga dapat melakukan absorpsi ya, absorpsi dari makanan yang sudah dicerna ya. Kemudian hepatopankreas juga bisa menyimpan makanan dan bisa juga melakukan resorpsi ya. Resorpsi ini biasanya dilakukan oleh usus halus oleh ginjal ya, tapi di sini di hepatopankreas ini bisa dilakukan ya. Dan ini dikatakan bahwa kalau kita bandingkan dengan pada vertebrata, hepatopankreas ini bisa berfungsi sebagai liver, sebagai pankreas, sebagai usus, dan organ lainnya di vertebrata ya. Jadi bisa juga berfungsi sebagai ginjal ya, karena dia bisa meresorpsi ya. Resorpsi cairan itu kan terjadi di ginjal ya, kalau di vertebrata. Nah, makanan yang sudah disimpan di dalam hepatopankreas, yang diserap oleh hepatopankreas, selanjutnya akan ditransportasikan, akan disebarkan melalui aliran darah ke bagian-bagian bagian tubuh moluska yang memerlukan makanan tersebut ya. Jadi hepatopankreas itu karena tadi di gambarnya ukurannya cukup besar ya, dan memang kalau nanti Anda membedah itu hepatopankreas ini cukup besar ya ini. Jadi ini visceral massa visceralnya ya, hepatopankreasnya ini ya. Jadi itu sangat signifikan terlihat. Dan ini pada kerang ya, hepatopankreas juga dapat dilihat dengan sangat jelas ya, karena ukurannya cukup besar ya dan menempel pada usus ya. Nanti kalau ada kesempatan Anda buka ya, Anda silakan bedah untuk melihat hepatopankreas. Yang Anda lihat di sini adalah diagram dari proses respirasi dan sirkulasi beserta organnya ya. Dari gambar ini kita bisa melihat organ yang utama untuk proses respirasi adalah ini insang ya, kemudian aorta ya, dan jantung ya, itu yang utamanya. Sebenarnya ada hemosol juga, cuman kan hemosol bukan organ ya. Nah, sekarang jantung pada moluska itu terdiri dari dua chamber, yaitu yang disebut auricle dan ventricle ya. Kemudian aorta, kalau yang aorta yang keluar dari ventricle dan digunakan untuk mengeluarkan darah ke area hemosol, area tubuh moluska di bagian depan, itu disebut aorta anterior. Sedangkan yang menuju ke belakang, aortanya bisa disebut sebagai aorta posterior ya. Jadi prosesnya adalah oksigen yang masuk ke aorta
Maksud saya oksigen masuk ke dalam aorta melalui proses difusi oleh insang ya. Kemudian masuk ke dalam bercampur dengan terdifusi dengan darah ya, masuk ke jantung bagian aurikal. Dari bagian aurikal ini darah akan dipompakan ke ventrikel. Nah, sekarang darah yang kaya oksigen ini akan akan disebarkan ke seluruh tubuh ya. Kalau mau disebarkan ke tubuh bagian depan, maka yang darah dikeluarkan melalui aorta anterior, kalau yang ke belakang melalui aorta posterior ya. Lalu darah akan keluar dan keluar secara bebas ya dari aorta ya, baik dari aorta anterior maupun posterior ya, darah akan keluar secara bebas ya, dan itulah makanya disebut sebagai peredaran darah terbuka ya, karena sebagian dari peredaran darahnya itu terjadi secara bebas, tapi bukan berarti darahnya kesana kemari ya, tetap ada alirannya ya. Darah akan terdifusi, maksud saya oksigen dan sari makanan juga akan terdifusi masuk ke dalam organ-organ yang membutuhkan ya. Dan jika sudah sudah tidak mengandung oksigen lagi dan mau disuplai lagi, sekarang kan bahkan mengandung CO2, maka akan masuk lagi ke dalam aorta untuk masuk ke dalam ginjal. Ya, dari ginjal darah akan masuk lagi ke dalam aorta, sedangkan CO2-nya akan dilepas ke lingkungan. Ya, bersamaan dengan itu insang juga akan membawa lagi oksigen, sehingga sekarang oksigennya menjadi kaya, darahnya sekarang menjadi kaya lagi akan oksigen ya. Jadi perlu diingat ya, bahwa sirkulasi terbuka itu bukan berarti darahnya tidak punya arah ya. Tetap ya ada ada alirannya ya, ada arahnya, dan kemudian tetap melalui aorta kalau mau masuk ke kidney, mau masuk ke ginjal atau mau masuk ke jantung ya. Dan ini adalah untuk respirasi pada moluska yang hidup di air ya, makanya menggunakan insang. Lalu bagaimana dengan moluska yang hidup di daratan ya, di terrestrial? Ternyata pastinya dia tidak punya insang ya, tapi dia punya sejenis paru-paru ya. Nah, bagaimana caranya udara bisa masuk ke sini? Nah, ternyata keong ya, bekicot itu memiliki yang namanya pneumostom. Ini lubang pneumostom yang biasanya berdampingan dengan lubang anus ya. Nah, pneumostom ini sering juga disebut sebagai celah respirasi. Dari sinilah udara ya masuk ke dalam mantel ya. Jadi mantel ini yang ini ada yang disebut paru-paru ini sebenarnya lapisan paling bawah dari mantel ya. Lapisan paling dalam maksud saya. Lapisan paling dalam dari mantel ya, kalau kita lihat dari cangkang ya, lapisan paling dalam dari mantel inilah organnya ya, paru-parunya ya. Jadi oksigen dari pneumostom ini sudah terlihat ya, pneumostomnya akan terdifusi ke dalam paru-paru. Dan kemudian proses selanjutnya menjadi sama ya, dari paru-paru itu berarti masuk ke jantung, kemudian ke aorta, dibebaskan lagi ke hemosol ya. Proses pernafasan pada pada bekicot ini, pada moluska yang hidup di terrestrial itu terjadi dengan menaikkan dan menurunkan kantung palial. Ayo, masih ingat yang mana kantung palial ya? Jadi kalau Anda melihat keong, cangkangnya terangkat dan terangkat, kemudian nutup lagi, terangkat lagi sedikit ya, naik turun posisinya, itu karena kantung palialnya bergerak naik turun untuk mengendalikan, untuk melakukan pernafasan. Ya, sebenarnya itu yang sedang dilakukan oleh bekicot.
Pada beberapa famili ya, famili moluska yang hidup di darat ya, pada ini paru-paru tidak banyak sinus seperti ini, tapi hanya berupa tube ya, tube kosong ya di bawah mantel juga ya, jadi tidak banyak sinusnya. Ada ya, terutama itu terjadi pada famili Veronicelidae ya. Nanti Anda pelajari ya di famili yang ada di dalam gastropoda ya. Gambar yang Anda lihat di sini ini adalah gambar metanefridia. Metanefridia adalah organ ekskresi utama dari moluska. Sebenarnya kita mengenal ada dua nefridia ya, ada protonefridia dan metanefridia. Tapi pada moluska kita lebih sering menemukan yang ini. Saya akan perlihatkan dulu bagian-bagian dari nefridianya ya. Nefridia ini yang ungunya saja ya. Sedangkan ini adalah selom perikardiakum dan ini heart ya, jantung. Ini bagian dari metanefridia adalah ginjal, kidney ya. Jadi ini ginjalnya. Kemudian ini adalah ductus renoperikardial ya. Ini yang ada lubangnya. Nah, sedangkan ini yang ED ini adalah efferent nephroductus ya. Nah, Anda bisa baca sebenarnya di sini ya, barangkali tulisannya terlalu kecil. Nah, bagaimana caranya sisa metabolisme bisa dikeluarkan dari tubuh moluska? Massa visceral, organ-organ dalam massa visceral itu membuang sisa metabolisme ke hemosol ya. Lalu dari hemosol itu sisa metabolisme akan dikumpulkan dan kemudian disaring oleh selom perikardial ya. Tapi sebenarnya bukan semua selomnya ya, hanya sebagian kecil dari selom perikardial ini ya, tempat menyaring sisa metabolisme ya, disaring di sini di dalam selom ya. Lalu dari selom itu masuk ke dalam ini metanefridia melalui ductus renoperikardial. Nah, dari dari ginjal ini maka dia akan dikeluarkan ke mantel cavity, ke kantung mantel ya. Nanti kita lihat gambarnya setelah slide yang ini ya, melalui kantung mantel. Dan biasanya juga di situ ada juga gamet ya yang ikut keluar melalui ductus yang itu. Kemudian sebenarnya ada organ ekskresi yang lain yang mungkin saja ditemukan pada moluska. Di antaranya kelenjar perikardial ya. Di dalam perikardial itu ada pada beberapa kelompok memiliki kelenjar perikardial, dan seperti yang pernah dibahas sebelumnya juga di dalam kelenjar digestif ya. Ingat apa namanya kelenjar digestif? Ya, namanya itu hepatopankreas ya. Oh iya, tadi saya ada yang lupa. ED ini nanti ujungnya akan bermuara melalui anus ya ke ruang mantel ya, melalui organ anus ya. Jadi melalui ductus inilah sisa metabolisme dari dalam tubuh dikeluarkan ke ruang mantel ke lingkungan ya, begitu ya. Ini maaf ya, saya harus menampilkan gambar ini. Ini gambar preview, tapi saya tidak bisa menemukan gambar lain yang bisa memperlihatkan hubungan antara selom yang ini ya dengan nefridia ya. Ini saya memperlihatkan dulu selomnya. Ini selom terdiri sebenarnya satu selom ya. Ini jadi masih tersambung selomnya. Selom yang sebelah sini ini di dalamnya ada jantung ya. Sedangkan di sini ini ada gonad ya. Jadi ini satu selom, cuman di tengahnya ada yang menyempit sedikit
yang sebelah kiri ini adalah isinya gonad, sedangkan yang kanan ini isinya jantung ya, tapi ini masih ada rongga kosongnya ya, cuman memang lebih sempit ya rongganya. Lalu kemudian tempat filtrasi itu sebenarnya sekeliling ini ya, jadi di antara membran perikardium dengan jantung. Jadi ini tempat untuk filtrasi sisa metabolisme yang didapatkan dari hemosol ya, ini ya. Lalu ini metanefronnya ya, ini lubang metanefron dan kemudian ini ductus efferentnya ya, yang tadi dikatakan ductus efferent, dan ujungnya ini adalah anus, dan ini kantung mantel ya, ini kantung mantelnya. Nah, kalau berdasarkan gambar ini ya, ingat ya, ini selom, kemudian ini yang kecil, ini nephridium ya, jangan tertukar ya. Kemudian ini selom, kemudian ini nephridium. Selomnya ini tidak memperlihatkan ruang gonadnya ya, tidak diperlihatkan di sini. Nah, yang ingin saya perlihatkan bahwa nephridium melalui bagian ginjalnya ya, yang seperti saya tunjukkan tadi, itu masih bisa mereabsorpsi molekul yang masih diperlukan ya, dan ketika molekul yang masih dibutuhkan itu direabsorpsi oleh ginjal yang bagian kode K yang tadi ya, yang bagian kidney, maka molekul yang dibutuhkan itu akan dikeluarkan ke hemosol ya, ini kan hemosol ya, ini hemosol ya, ini juga ini hemosol ya, ini hemosol ya. Ini kan sebenarnya cuma ruangan, dan ruangannya mengandung cairannya cairan darah ya. Oh iya, di gambar ini juga diperlihatkan bahwa ductus yang ada pada pada metanefron ini mengandung silia ya, termasuk juga ductus efferentnya ya, yang di sini ini juga mengandung silia ya. Sekarang kita akan membahas reproduksi. Moluska, seluruh organisme yang masuk ke dalam kelompok moluska bereproduksi secara seksual ya, dan kebanyakan spesies memiliki seks yang terpisah. Reproduksi seksual itu Anda sudah tahu semua ya, terjadi jika ada formasi atau fertilisasi antara sperma dan sel telur ya. Fertilisasinya bisa terjadi secara internal maupun secara eksternal. Di antara organisme yang masuk ke dalam kelompok moluska, banyak juga di antaranya yang bersifat hermaprodit, yaitu organisme yang mampu menghasilkan baik sperma maupun sel telur. Gambar ini menunjukkan organ-organ yang ada dalam sistem reproduksi moluska yang bersifat hermaprodit ya. Ini gambar ini diambil dari kelompok pulmonet ya. Dia ini keong yang hidup di daratan ya, yang di terestrial. Sperma dan telur dihasilkan oleh organ ini, yaitu ovotestis. Jadi spermatogenesis maupun oogenesis terjadinya di sini ya, di ovotestis. Lalu baik sperma maupun sel telur itu akan disalurkan melalui ductus yang sama, yaitu hermaphroditic ductus ya. Ini namanya ductus hermaprodit ya. Tapi ada juga sih sebagian kecil, kelompok kecil yang memiliki dua ductus ya. Ovotestisnya tetap satu, tapi ductusnya ada dua, yang masing-masing khusus untuk sperma atau untuk sel telur ya. Tapi pada umumnya seperti ini, satu ovotestis dengan ductus hermaprodit yang sama. Ya, selanjutnya di sini ada vesikula seminal ya. Ini adalah tempat menyimpan sperma
ya, tempat menyimpan sperma jika sebelum digunakan ya. Sedangkan sel telur itu akan masuk ke kelenjar albumin ya. Ada di sini sebenarnya bukan masuk, ada di persimpangan di sini, dan disinilah telur akan diberikan nutrisi protein ya. Kemudian akan terfertilisasi di sini ya. Meskipun di sini ada kantung fertilisasi ya, tapi fertilisasinya itu sebenarnya terjadi di antara persimpangan antara albumin gland, maksud saya di antara ini ya, ductus hermaprodit dan ovida ya. Jadi sebenarnya ini kantung fertilisasi, ini sebenarnya persimpangannya saja di sini ya. Setelah telur difertilisasi di sini, maka sel telur akan masuk ke ovida. Di sini telur akan dilapisi oleh membran luar, ya, membran luarnya disekresikan oleh ovida, ya, serta lapisan untuk melindungi telur yang cairan seperti gelatin. Barulah setelah ada dalam gelatin, telur itu kemudian dikeluarkan ya melalui vagina dan akan disimpan di dedaunan kah atau di bebatuan. Ya, dia akan meletakkan di sana. Tempat fertilisasi ini dapat terjadi baik telur yang dibuahi oleh sperma dari dirinya sendiri atau dari sperma dari individu lain ya. Jadi bukan hanya untuk fertilisasi dengan sperma yang lain ya. Meskipun pulmonet ini merupakan organisme yang selalu hermaprodit ya di tahapan dewasanya, tapi organisme ini selalu berusaha untuk melakukan perkawinan dengan individu lain ya. Jadi fertilisasi dengan yang berasal sperma dengan sel telur yang berasal dari yang miliknya sendiri itu hanya terjadi dalam keadaan sangat terpaksa ya, dalam keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan atau malnutrisi misalnya, itu juga memungkinkan untuk self fertilization. Tapi jika memungkinkan terjadi cross fertilization atau melakukan kawin dengan individu lain, maka itu akan dipilih oleh pulmonet ya. Kenapa bisa demikian? Karena cross fertilization itu dapat menghasilkan turunan yang viabel yang jauh lebih banyak dibandingkan yang self fertilization ya. Fertilisasi sendiri itu dapat menghasilkan turunnya viabilitas dari telur ya. Jadi telur yang dihasilkan itu menetasnya hanya sedikit ya, bisa turun sampai 65% ya penurunannya. Nah, lihat kedua organ ini ya. Kedua organ ini menunjukkan bahwa setiap individu dari pulmonet ya dapat berperan baik sebagai jantan ya, individu jantan maupun sebagai individu betina ya. Jadi keduanya memungkinkan untuk pulmonet yang bersifat hermaprodit. Jika individu ini berfungsi sebagai jantan, maka sperma yang disimpan di sini ya di vesikula seminal ya akan ditransferkan ke kelenjar prostat, dan di kelenjar prostat ini sebenarnya di sini fungsinya masih belum diketahui ya, maksudnya masih simpang siur dan belum jelas fungsinya apa, tapi nampaknya fungsinya sama seperti kelenjar albumen ya. Di sini juga sperma diberi nutrisi dan diberikan gelatin ya, diberikan seperti sesuatu yang seperti jelly, sama seperti di kelenjar albumen. Baru setelah mendapatkan nutrisi dan albumen, maka sperma akan bergerak ya melalui vas deferens dan keluar dari penis. Sedangkan jika individu ini berfungsi sebagai betina,
Vagina ini akan menerima sperma dari penis individu lain melalui proses yang dinamakan kopulasi. Ya, sperma akan masuk ya melalui oviduct ya. Tapi jika ada kelebihan ya, ini kan ada bursa kopulatrix ya. Ini juga masih dugaan bahwa fungsinya adalah untuk menghancurkan sperma asing yang berlebih ya. Jadi kalau spermanya terlalu banyak, maka dia akan masuk, sperma itu akan masuk ke bursa kopulatrix dan dihancurkan. Nah, di sini di bursa kopulatrix sendiri bukan hanya terjadi penghancuran sperma asing yang berlebihan, tapi juga ini tempat untuk merecycle ya, merecycle sperma untuk dibuat menjadi cairan yang digunakan dalam cairan prostat ya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi sperma akan masuk ke oviduct ya, kemudian dari oviduct akan masuk bukan ke albumen ya, tapi masuk ke kantung fertilisasi ya, berfertilisasi di sini, lalu kembali lagi ke kantung albumen, lalu keluar kemudian diletakkan telurnya di tempat-tempat yang diinginkan, seperti bebatuan ataukah di dedaunan ya. Penelitian mengenai bursa kopulatrix ya dan kelenjar prostat ini sebenarnya sampai sekarang ini masih ada gitu, tapi hasilnya masih belum dapat menjelaskan fungsi sebenarnya apa ya. Dan keduanya ini pernah dilakukan baik pada siput yang sudah kawin maupun siput yang belum kawin ya. Tapi sampai saat ini belum diketahui sebenarnya fungsi sebenarnya itu apa. Jadi bagi kalian yang ingin melakukan penelitian di bidang ini penelitian masih sangat terbuka lebar ya. Sistem saraf pada moluska memiliki kemiripan dengan sistem saraf pada Annelida ya. Dan jadi kedua-duanya sama-sama tangga tali ya, sistem saraf tangga tali ya. Pada moluska sel-sel saraf tidak memiliki selubung mielin. Oleh karena itu impuls saraf tidak bisa menjalar dengan cepat ya, dan karena tidak bisa terjadi konduksi saltatori ya. Jadi pada sel saraf yang memiliki selubung mielin, impuls saraf itu melompat-lompat melewati sepanjang selubung mielin itu ya. Kalau tidak ada selubung mielin, maka impuls saraf harus menjalar dari sepanjang sepanjang membran aksonnya. Jadi seluruh membran akson harus dijalari oleh impuls saraf ya. Berbeda kalau ada mielin. Kalau ada mielin, impuls saraf ya melompat-lompat ya. Jadi penjalaran impuls menjadi lebih cepat ya, informasi juga lebih cepat sampai. Kalau tidak ada ya berarti berjalannya sangat lambat ya, berjalannya impuls saraf sangat lambat. Lalu moluska juga tidak punya otak. Ingat ya, otak itu sebagai sistem secara pusat ya harusnya, tapi moluska tidak punya, kecuali cephalopod ya. Cephalopod ini punya jutaan neuron loh. Kalau moluska yang lainnya dia hanya punya sampai 4.000-an neuron saja ya. Karena tidak punya syaraf pusat, moluska itu sel-sel syaraf pada moluska itu bagian tubuhnya, maksud saya badan sel ya, badan sel dari neuron itu berkumpul menjadi ganglia pada setiap bagian tubuh dari moluska ya. Jadi bukannya membentuk otak, bukannya membentuk sistem syaraf pusat, tapi hanya membentuk ganglia-ganglia ya. Banyak sekali ganglia dibentuk, dan ganglia itu dibentuk sebagai bentuk kumpulan dari badan sel neuron. Itu makanya terbentuklah
sistem syaraf pusat tangga tali ya. Jadi kalau sistem syaraf pusat tangga tali berarti setiap ganglion itu akan hadir dalam bentuk berpasangan. Kebanyakan ya, mayoritas umumnya ganglianya itu akan hadir berpasangan ya, seperti ini. Ini bukal ganglia ada sepasang. Kemudian cerebral ganglia ada juga sepasang. Pedal ganglia ada juga sepasang. Kemudian pleural ganglia ini juga ada sepasang. Nah, ini sepertinya tidak sepasang ya. Supraintestinal ya dengan subintestinal ganglion, tapi sebenarnya ini sepasang juga ya. Cuman karena posisinya ya ada yang di atas, ada yang di bawah, makanya disebut supra dan sub ya. Tapi sebenarnya ini sepasang. Nah, yang tidak ada pasangannya ini adalah visceral ganglion. Nah, di sini dikatakan bahwa ganglia ya, ini ganglia yang setipe, misalnya bukal ganglia 2 ini ya. Kemudian cerebral ganglia ya. Ini keduanya ini sambungannya ini disebut commissurae ya. Sedangkan misalnya yang ini bukal dan ganglia ini koneksinya disebut konektif. Jadi nama hubungan kedua ganglia ini ya, ini disebut bukal cerebral ganglia ya. Misalnya yang ini ya, yang ini dengan yang ini, maka konektifnya disebut pedal pleural ganglia ya. Tapi kalau yang bukal dengan bukal ini disebutnya bukal commissurae ya. Sedangkan yang ini cerebral dengan cerebral, berarti ini sambungannya disebut cerebral commissurae ya. Nah, sekarang kita sampai di akhir materi kali ini ya, yaitu taksonomi ya. Jadi moluska itu kan merupakan kelompok hewan terbesar ya, kelompok filum dengan anggota terbesar terbanyak setelah arthropoda ya. Sampai saat ini yang sudah terdata adalah sekitar 50.000 sampai 55.000 moluska yang hidup di lautan, kemudian 25.000 sampai 30.000 yang hidup di daratan, dan 6 sampai 7.000 yang hidup di air tawar ya. Ini juga jumlah moluska yang berupa fosil ya, ini juga sudah yang banyak yang diidentifikasi sampai dengan 100.000 spesies ya. Pengelompokan diperlukan untuk untuk suatu organisme dengan kelompok besar seperti ini ya. Makanya kita perlu yang namanya taksonomi ya. Taksonomi itu sebenarnya gampangnya adalah pengelompokan ya makhluk hidup ya. Nah, ada lagi filogeni. Kalau filogeni adalah studi mengenai hubungan evolusioner suatu organisme, antar suatu organisme ya. Nah, sekarang masalahnya taksonomi modern itu berdasarkan filogeni ya. Nah, jadinya yang terjadi sekarang taksonomi baik hewan maupun tumbuhan itu versinya berbeda-beda. Nah, kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan tiga yang akan saya perlihatkan ya. Yang diperlihatkan di sini adalah pohon filogenik ya, pohon filogeni dari moluska ya. Jadi pengelompokan moluska di sini ini berdasarkan kehadiran gen Hox ya, berdasarkan ini ya. Ini dilakukan oleh oleh Sen dan kawan-kawan ya, dan ini cukup baru ya, 2018 ya. Jadi ini salah satu pohon filogenetik yang menunjukkan kekerabatan dari kelompok moluska ya, dan kemudian begini jadinya pengelompokannya ya. Jadi agak berbeda dengan pengelompokan yang biasanya kita kenal
ya. Sekarang lihat lagi, ini yang saya langsung akses dari internet ya. Saya kembali dulu ke sini. Nah, ini adalah pohon filogenetik yang lain ya. Ini cukup berbeda juga dengan yang sering kali kita kenal ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Scapopoda itu ternyata berkerabat sangat jauh dengan Bivalvia. Ya, hubungan kekerabatan ini nanti kita akan pelajari di evolusi ya. Anda jadi akan lebih mengerti kelompok mana lebih berdekatan familinya, berdekatan kekeluargaannya dengan siapa ya, dengan kelompok yang mana. Nah, lalu kemudian ada juga yang lain lagi ya. Ini pengelompokannya sudah beda ya, beda lagi dengan yang tadi. Sekarang kita lihat lagi yang ini. Ya, ini lain lagi ya, bahkan ini keluar yang lagi namanya Caudofoveta dan Solenogastres ya. Ini sangat berbeda dengan yang pengelompokan moluska yang sering kita ketahui ya. Jadi jangan disalahkan ya ketika ada penulis atau Anda membaca buku dan menuliskan klasifikasi dari moluska ini dengan cara yang berbeda ya, karena setiap penulis bisa saja membuat pengelompokan itu berdasarkan apa dulu ya, seperti tadi contohnya berdasarkan Hox gene. Nah, di buku ini pengelompokannya ya, pengelompokan moluskanya lain lagi ya. Ini bukunya Janet Moore ya yang tadi saya bilang. Nah, ini kita bisa melihat bahwa pengelompokan moluska itu utamanya dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu Aculifera, Concifera, Bivalvia, Scapopoda, dan Cephalopoda ya. Ini yang unik bisa kita lihat di sini. Aculifera itu adalah kelompok moluska yang memiliki spikula ya. Kemudian Concifera adalah kelompok moluska yang memiliki yang memiliki cangkang ya. Tapi lihat Bivalvia itu dipisahkan dari Concifera ya, karena Bivalvia cangkangnya ada 2 ya. Kemudian Scapopoda juga dipisahkan dari Concifera ya. Kalau Cephalopoda wajar ya dia dipisahkan dari Concifera maupun Aculifera ya. Nah, jadi seperti itu ya, begitu beragamnya, beragam sekali keberagaman dari pengelompokan moluska. Bukan keberagaman moluskanya ya yang beragam, tapi pengelompokannya saja sudah macam-macam ya, sudah berbeda-beda. Nah, jadi Anda betul-betul harus menghargai perbedaan ini, jadi tidak saling menyalahkan ya. Nah, kita akan belajar lagi ya mengenai nanti satu-satu dari kelompok ini, tapi nanti kita akan belajar yang utamanya saja ya, yaitu Cephalopoda, Scapopoda, Bivalvia, Gastropoda, dan Polyplacopora. Oh, satu lagi Aplacopora ya. Jadi kita tidak akan mempelajari semua yang ada di sini ya. Ini adalah website yang sering saya kunjungi ya, baik untuk video kali ini. Untuk video kali ini saya lumayan banyak ambil dari sini ya, tapi memang saya sering mengunjungi web ini ya. Nah, ini satu lagi web yang paling sering untuk topik moluska ini yang saya kunjungi ya. Ini di sini banyak sekali informasinya, hanya karena ini sebenarnya bukan untuk kepentingan ilmiah ya. Jadi saya tetap harus menggunakan buku-buku dan artikel penelitian jurnal yang saya ambil dari beberapa situs ya. Kalau Anda berminat, Anda bisa minta, nanti saya sharekan ya. Dan ini buku yang textbook yang terakhir ya. Jadi ada 3 textbook yang saya gunakan. Tadi di dalam screen sudah ada 2. Ini yang ketiga, dan 2 website yang paling sering saya kunjungi ya. Baik, itu dia pertemuan kita kali ini. Kita masih akan ketemu di topik berikutnya ya, di video berikutnya masih tentang moluska ya. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.